bahas mengulang. Karena kitab fikih rata-rata itu dimulai dari bab thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tipis al-ghayah wa taqrib yang ngarang namanya Al-Qadi Abu Suja. Yaitu laqab Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah. Dia termasuk ulama yang umurnya panjang sampai 160 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Begitu gampangnya kita menerjemahkan. Wa shalla dan semoga menambah rahmat Allah ala sayyidina atas junjungan kita Muhammadin Nabi Muhammad An-Nabiyyi seorang Nabi wa alihi tahirin dan keluarganya yang suci wa sahabatihi dan seluruh sahabat-sahabatnya ajma'in seluruhnya. Qala al-Qadi berkata Al-Qadi Abu Suja Ahmad Ibn Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah yang ngarang kitab ini. Beliau berkata sa'alani meminta kepadaku ba'dul asdiqai sebagian sahabat-sahabatku, sebagian teman-temanku, hafizahumullah ta'ala, semoga Allah ta'ala menjaga mereka semuanya, an a'mala untuk mengerjakan mukhtasaran, membuat ringkasan fil fiqhi di dalam fan ilmu fikih, ala madhabil imami asy-Syafi'i, dalam madhabnya Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, semoga Allah ta'ala merahmati Imam Syafi'i wa ridwanuhu, dan semoga Allah ta'ala meridhai Imam Syafi'i fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijazi, dengan pol-polane ringkasan, pokoknya seringkas mungkin gitu, dengan ujung-ujungnya ringkasan, seringkas mungkin, liyaqruba ada muta'allim, untuk mendekatkan, untuk memudahkan lah begitu, mendekatkan. Kalau kita melihat sesuatu itu jauh, ini supaya dekat fikih itu kepada seorang muta'allim, orang-orang yang belajar dari suhu pelajaran tersebut. Wa yashula wa yashula memudahkan alal mubtadi, bagi orang yang pemula, kayak kita ini pemula semua lah, sama saya juga pemula gitu. Hifdhuhu, di dalam menghafalnya. Makanya kalau di pondok-pondok dulu kita ini sebenarnya suruh hafal. Ya, kalau kita di sini nggak perlu ngafal. Yang penting nyimak praktek begitu. Wa an-ukthira fihi minat taqsimat, dan banyak di dalam kitab ini adalah bagian-bagian. Nanti banyak pasal begitu. Hasil hisal. Wajabtuhu, dan maka saya menjawab ila dzalika, atas permintaan teman-teman tadi, taliban lisababi, dalam rangka mencari pahala, raghiban ilallah ta'ala, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fit taufiqi, di dalam berharap taufik, lissawabi, untuk suatu kebenaran, innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya atas segala sesuatu Allah Ta'ala Maha Kuasa. Wa bi'ibadihi latiful khabir, dan kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Kitab Thaharati, kitab Thaharah, kitab tentang bab bersuci. Ini udah sering kita ulang-ulang dibahas, semakin lebih matang ya. Al-miyahu, air-air allati yajuzu biha, yang boleh dengannya, tathiru sab'u miyahin, bersuci ada 7 jenis air yang sudah sering kita bahas. Saya kalau ngajari anak-anak itu saya singkat, namanya hula susu dasali, hujan lah, laut, sungai, sumur, danau, salju. Ma'u samai, yang pertama air langit, maksudnya air hujan. Ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur.
Wa ma'ul ain, mata air. Wa ma'ul salji, air salju. Wa ma'ul bardi, air embun. Jadi ini 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci dan hukum aslinya adalah memang suci. Asli, suci zatnya. Tsummal miyahu ala arba'ati aksamin. Kemudian air yang 7 tadi secara umum kita bagi menjadi 4. Tahir mutahhir. Yang pertama suci mensucikan, ghairu makruhin, enggak makruh. Istimaluhu enggak makruh untuk digunakan begitu. Wa huwal ma'ul mutlaq, itu yang disebut dengan air mutlak. Kita semua paham? Air yang suci mensucikan, enggak makruh, boleh digunakan, itu namanya air mutlak. Mutahhirun makruh, suci mensucikan tapi makruh istimaluhu di dalam menggunakannya. Wa huwal ma'ul musyammas, itulah yang disebut dengan air musyammas. Apa air musyammas? Air yang dipanaskan. Ya makanya kita saya sering ngeliat di sering dikasih tahu orang, sering diomongin orang, itu air kalau sudah kepanasan di mobil jangan diminum, mengandung penyakit. Bayangin aja, jauh-jauh hari Nabi sudah mengajarkan, para ulama jauh-jauh hari sudah mengajarkan air yang dipanaskan, air yang sudah kejemur itu untuk wudhu aja makruh, apalagi kita minum. Kira-kira begitu. Makruh air musyammas, air yang dipanaskan. Mutahhirun ghairu mutahhir li ghairihi wa huwal ma'ul musta'mal. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan untuk selainnya. Dan itu yang kita kenal dengan nama air musta'mal. Airnya suci. Ini misalkan saya masukin air di sini 1 gelas. Ini suci, tapi dia nggak bisa digunakan untuk mensucikan, untuk wudhu, untuk mandi besar, untuk buang najis, nggak boleh, nggak bisa. Ini suci tapi tidak mensucikan. Kenapa tidak mensucikan? Karena dia sudah digunakan untuk bersuci. Contoh, misalnya kita wudhu, bekasan air wudhu kita itu namanya musta'mal. Wudhu nyiprat ke ember, misalnya embernya kurang dari 2 kula, itu musta'mal. Kecuali jumlahnya lebih dari 2 kula. Kalau dia lebih dari 2 kula maka nggak masuk hitungan ini, nggak masuk kategori musta'mal. Nggak ada musta'mal. Musta'mal itu hanya berlaku bagi air yang jumlahnya kurang dari 2 kula. Nah gitu. Nanti 2 kula itu apa? Nanti ada pembahasan berikutnya. Itu yang pertama, suci mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Yang pertama namanya musta'mal. Yang kedua, wal mutaghayyiru bima khalatuhu minat tahirat. Air yang sudah berubah meskipun kecampur sama-sama benda suci, tapi khalat, tercampurnya udah gak bisa lagi dipisahin antara 2 benda. Meskipun benda itu suci, sehingga membentuk jenis air baru. Misalnya apa? Misalnya air teh, Pak. Air campur teh itu sudah gak bisa dipisahin, Pak. Mana air mana teh kita gak bisa membedakan. Itu suci gak tehnya? Suci. Kalau nggak suci kita nggak bisa minum dong. Nggak boleh diminum, najis namanya. Semua barang najis pasti haram. Tehnya suci, tapi apakah boleh berwudu pakai air teh? Nah, nanti orang nanya lagi di luar sana, Pak, ini kan teh suci ya? Suci. Ada orang bikin air teh 1 teko misalnya. Nah, wudu nggak ada air nih, habis mati lampu atau towernya kering. Ada air 1 teko air teh, siapa yang untuk wudu? Nah, karena kita ngaji kita tahu bahwa ini termasuk yang musta'mal, mirip-mirip yang musta'mal. Suci, boleh diminum, dipegang kita nggak najis. Sholat nempel di baju kita nggak batal sholatnya karena bukan benda najis, tapi nggak bisa mensucikan. Jangan keliru, nanti kita wudhu pakai kopi kerap juga sambil diminum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiga tadi ya, 3. Sekarang yang 4. Wa ma'un najisin, air najis. Wa huwa alladhi halat fihi najasah.
yaitu air yang kejatuhan di dalamnya benda najis, wa huwa dunal kullatain, dan jumlahnya kurang dari 2 kulah. Au kana kullatain fataghayyara, atau dia berjumlah 2 kulah tapi berubah. Nah, ini ada aturan ini. Air najis udah jelas namanya najis, nggak bisa mensucikan, dan memang dia nggak suci secara zatnya, apalagi dipakai untuk mensucikan, tambah nggak bisa. Apa air najis? Air yang kejatuhan benda najis. Misalnya kita punya ember kita itu nggak nyampe 2 kula, nggak nyampe ember kita paling berapa liter. Kejatuhan kayak cicak, maka 1 ember menjadi najis. Dan dia wahuwa dunal kullatain, jumlahnya kurang dari 2 kula. Kalau jumlahnya lebih dari 2 kula, kejatuhan benda najis tidak masalah. Yang penting tidak berubah. Bagaimana kalau misalnya jumlahnya lebih dari 2 kula, katakanlah kali ya, kolam. Kolam besar Pak. Kolam besar. Kira-kira atau parit ya. Kita bikin parit. Sepiteng Pak. Sepiteng itu jumlahnya lebih dari 2 kula enggak Pak? Kira-kira. Lebih lah ya. Apalagi kadang-kadang kita bikin sepiteng itu kan septic tank ya namanya sebenarnya. Septic tank. Cuma kita bilangnya sepiteng. Ya enak ngomongnya. Kalau anak saya bilangnya segibidi toilet. Itu jumlahnya lebih dari 2 kula. Pertanyaan saya, apakah air di sepiteng itu suci, bisa digunakan untuk berwudu? Kenapa nggak bisa digunakan untuk berwudu? Ya, ternyata ada kaidah yang kedua. Yang pertama tadi, kejatuhan benda najis, jumlahnya kurang dari 2 kula, dia menjadi tidak suci, menjadi najis juga. Tapi ketika jumlahnya lebih dari 2 kula, maka enggak ngaruh meskipun kejatuhan benda najis. Tapi kalau dia jumlahnya meskipun lebih dari 2 kula, berubah air yang di sepiteng berubah nggak Pak? Berubah ya, hasilnya air itu kan seperti apa ketika masuk sepiteng campur ya, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Tapi nggak usah dicicip lah, pasti berubah itu kan. Gitu. Atau air yang kecampuran bangkai itu dibuang bangkainya Pak, sampai airnya kembali ke wujud aslinya air, sifat asli air. Kalau masih bau itu berubah warna, bau dan rasa. Nah itu kalau dia jumlahnya 2 kula, sekalipun ketika berubah warna, bau dan rasa, maka dia tetap dihukumi benda najis. Begitu. Wal kulatani, dan 2 kula, khamsumi'ati ritlin bibaghdiyin taqriban fil asah. Nah 2 kula itu kalau diukur menggunakan ritel Baghdadi itu 500 ritel. Kalau dijumlahkan ke dalam liter kita ini kira-kira 190 liter. Kalau menurut Syekh Wahab Azwali 270 liter. Yang paling aman kita ngambil yang paling banyak Pak. 270 liter. Tawar kita lebih ya. Kalau kurang liter ya. Itu dikira-kirakan menurut pendapat yang paling sahih. Ya, kira-kira segitu jumlahnya. Artinya kalau kurang 1 mili gimana? Ya nggak masalah. Kira-kira tuh bisa lebih bisa kurang, tapi nggak terlalu jauh. Sedikit selisihnya. Faslun wa juludul maitati. Pokoknya mengajinya selembar-selembar ya Pak ya, biar agak banyak dapatnya. 15 menit kan? Belum 15 menit Pak. Baru 15 menit. Bentar lagi berarti. Faslun, pasal. Wa juludul maitati. Julud itu jamak dari kata jildun, artinya kulit maitah, kulit mayit. Mayit itu kalau orang, kalau binatang namanya bangkai, kulit bangkai. Tadhuru bidibaghi, dapat disucikan dengan cara didibah, disamak. Kalau disamak ya Pak ya? Kulit itu disamak itu dibersihkan unsur-unsur kayak lendirnya, darah-darahnya, dikerik sampai dia
unsur-unsur yang dapat menyebabkan dia itu busuk, darah dan lendir, itu dihilangkan. Setelah dihilangkan, biasanya menggunakan daun asam dicampurnya. Daun asam itu daun yang agak, dia kan pedas nih, supaya menjadi kuat kulitnya. Jadi kalau sudah disamak, hukumnya menjadi suci dia. Itu. Ini kan kaitannya dengan wudhu tadi. Takutnya begini, kita sholat, ada orang nanya, sholat bawa dompet, dompetnya kulit, tidak kulit macan. Dompetnya kulit macan, ini kan bangkai nih, sah nggak? Kalau hukum aslinya bangkai kan najis. Ini pertanyaan ini. Jadi kalau kita besok begitu nggak usah khawatir lagi, atau pakai peci ya. Saya punya kawan tuh pecinya ini sininya melingkarnya, harimau, apa namanya, kulit harimau. Ini di sini. Tangannya bonteng-bonteng. Katanya tuh asli nggak asli katanya, tapi nggak tahu ya. Asli. Saya tanya sah nggak sholat pakai peci yang ada bangkainya. Bingung dia jawabnya. Oh iya juga ya. Kalau saya tahu ya, kalau sudah disamak begini, ini hukumnya suci, walaupun dia bangkai. Meskipun ketika nemu misalnya, ya kalau disembelih bukan bangkai namanya Pak. Kalau belum sempat disembelih ya bukan bangkai juga, tetap harus disamak dia. Apalagi bangkai. Nah bangkai saja ketika disamak hukumnya menjadi suci. Itu khusus untuk kulit. Illa kecuali jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing dan babi. Ini nggak boleh mentang-mentang. Apa nih? Kulit apa? Kulit binatang. Sudah disamak, ya, sudah bagus begini, bahkan sudah saya jemur, sudah kering, sudah saya cat segala. Kulit apa itu? Kulit anjing. Tetap dia hukumnya adalah najis sampai hari kiamat, tetap najis. Wal khinzir termasuk juga celeng babi. Wa ma tawallada minhuma, dan semua yang lahir dari keduanya. Berarti semua anak anjing, anak babi pasti najis ya. Nggak mungkin anjing punya anak kucing ya, mungkin nggak Pak? Ya mungkin. Kalau anjingnya kawin sama kucing gimana? Terus dominan genetiknya kucing, akhirnya kucing. Belum sampai. Rupanya di sini dibahas au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya. Misalnya ada kambing betina dikawinin, dihajar sama anjing, dia udah mungkin sudah birahi segala macam, disikat, begitu hamil kambingnya, kita tahu ini hamil hasil daripada si anjing kemarin ini. Ini kambing kita yang menghamili anjingnya sebelah ini. Wah. Maka begitu dia hamil kemudian lahir, ini termasuk anak anjing. Walaupun bentuknya dominan kambing misalnya. Itu hati-hati. Makanya jangan sampai kalau kita melihara kambing gitu, atau melihara binatang apapun lah, diumbar sembarangan, kemudian sampai dihajar sama anjing, maka keturunannya termasuk anjing, termasuk khinzir, termasuk babi juga, sama begitu. Itu nggak boleh, sampai kapanpun nggak bisa disamak, nggak bisa jadi suci. Wa'admul maitati. Nah, kalau tulang belulangnya bangkai tadi, tulang belulangnya bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya, mungkin kalau binatang bulu bukan rambut, dan bulunya najisun, itu najis. Nah, jadi kalau kita sholat jangan ngantongin tulang. Misalnya ada tulang binatang dikeringin, kemudian dijadiin jimat Pak, kita kantongin, kita itu najis. Atau rambut bulu. Saya dulu pernah komplain orang, sampai sholat jangan pakai gantungan kunci itu. Kenapa? Masalahnya gantungan kunci sampai ekor kuda, ekor sapi ya, lupa saya. Ini bulu ini saya bilang ini termasuk najis. Ngeyel aja nggak apa-apa, namanya ngeyel ya nggak apa-apa. Begitu. Kecuali al-adami, kecuali daging tulang dan rambutnya manusia. Jadi kalau rambut sama tulangnya manusia meskipun sudah meninggal dunia, dia nggak najis. Dia bukan termasuk najis.
Ada kubur aja. Kalau kita misalkan dari kuburan ketemu tulang orang, itu nggak termasuk najis. Wa'adul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami, kecuali manusia. Pokoknya kalau dia tulang binatang, rambut binatang, bulu-bulu binatang najis kecuali bangkainya manusia, kecuali rambut dan tulangnya manusia. Itu bukan hanya rambut dan tulangnya, tapi seluruhnya suci. Itu kalau manusia. Terakhir, faslun wala yajuzu isti'malu, dan enggak boleh menggunakan awani, cawan, benda, bejana, wadah. Ad-dhahabi, emas. Ad-dhahabi nama anak saya, emas. Wal fiddati, perak. Jadi enggak boleh kita ini menggunakan emas dan perak. Orang bertanya kenapa kok di bab Toharoh bahas-bahas masalah emas dan perak? Ada hubungannya rupanya. Apa hubungannya? Takut kita kelebihan harta beli emas 1 kilo Pak. Habis itu emasnya dibuat jadi tempat wudhu. Nggak boleh. Karena alatnya haram, bendanya haram, wudhunya menjadi tidak sah. Termasuk perak. Oke lah, kalau emas mungkin lah yang mahal. Perak lah misalnya, perak nggak boleh. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan selain keduanya sebagai wadah. Jadi emas, perak jangan sampai jadi wadah makanan, jadi wadah yang digunakan, jadi minum, tempat gelas misalnya, piring, tempat wudhu, jangan pakai emas atau perak. Emas atau perak itu digunakan untuk perhiasan atau alat tukar. Dan kita laki-laki diharamkan menggunakan emas. Kecuali Mas Diono boleh. Ya, kalau perempuan boleh pakai emas, laki-laki tidak boleh pakai emas. Gitu. Nah, sampai di sini alhamdulillah dapat banyak juga nih kan semalam ini kan. Agak serius nantinya ini ya. Karena apalagi saya shooting ini Pak. Live. Alhamdulillah lumayan, bisa kita lanjut lagi pada Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan istiqomah. Harapan saya sih sebelum S3 selesai, paling enggak ini secara umum gambaran kita udah kegambar kita nih ibadah itu apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh. Ini kan tipis ya, mudah-mudahan selesai ya, setahun sama tasawufnya beda.